Halo, selamat malam. Dengan saya Ihan Martoyo, saya dari Prodi Teknik Elektro UPH Fakultas Sains dan Teknologi. Saya bersama Nadia Nugroho, mahasiswa tahun pertama dari Food Technology. Selamat malam, Bu Nadia. Selamat, selamat malam, Pak. Iya, saya selalu memanggil mahasiswa saya dengan Bapak dan Ibu sih. Nah, Bu Nadia semester ini kan masuk ke Foodtech dan langsung di dalam modus pandemi ya. Bagaimana sih Betul, Pak. pengalamannya di semester ini belajar 1 hari mesti tatap muka online, berapa banyak dan total tugas-tugas yang harus dilakukan itu kira-kira berapa jam ya per minggu atau per hari? Saya 1 minggu eh, ad- ada kelas 5 hari dan 1 hari biasanya sekitar 3 jaman. Apa harus tatap muka Zoom atau Teams? Lalu biasanya ada tugas lagi habis itu. Oh, oke. Jadi online tatap muka kurang lebih 3 jam ya. Kayaknya masih cukup ini ya bisa ditoleransi lah ya. Dengan segitu, terus, ngerjain tugas biasa sehari yang tugas di luar tatap muka itu berapa jam ya yang harus di-spend ya? Kalau project gitu sih lumayan lama sih bisa dicicil beberapa hari gitu. Tapi kalau misal cuma apa untuk tugas yang buat dihitung absen gitu sih cepat sekali biasanya. Oh, oke oke. Nah, ada mata kuliah yang terasa lebih sulit, lebih menantang nggak semester ini? Menantang untuk saya. Iya. Eh, Kalkulus. Oh, oke. Kalau kalkulus sih menantang untuk kebanyakan mahasiswa kali ya sebenarnya juga kali. Iya. Nah, apakah dari dosen ya ada praktek yang dirasa membantu atau, menyulitkan, ada plus minus yang bisa diceritakan? Kalau survei apa kalau kalkulus itu saya diajar oleh Surveri. Surveri sering ngasih soal sih sebenarnya dari apa kuis-kuis tahun lalu atau ujian-ujian tahun lalu itu sering dikasih dan kita jadi bisa apa latihan gitu. Mhm Tapi kalau untuk minusnya mhm. ngajarnya suka rada apa pacingnya rada cepat jadi saya suka ketinggalan gitu. Oh, ngomongnya cepet ya? Iya kadang suka udah pindah topik terus tapi saya nggak nyadar gitu. Oh, oke. Terus kalau misalnya kuliah yang terasa lebih enak begitu semester ini, itu kuliah apa ya? Hmm, Kimia karena Kimia. saya senang pelajarannya. Mhm mhm. Lalu apa pengetahuan bahan pangan sama biologi juga oke-oke aja. Oh, oke. Terus, kalau apa ini, rekaman apakah dosen-dosen biasanya menyediakan rekaman ya, setelah selesai kuliah? Ada dosen yang iya, tapi mostly sih enggak. Jadi saya biasanya voice record di HP sendiri. Oh, oke. Seberapa menolong sih kalau ada rekaman? Menolong sekali untuk saya karena saya belajarnya sambil review sambil dengerin lecture-nya lagi. Jadi apa refresh memori-memori saya dan yang kelewatan bisa saya catat ulang gitu. Oke, berarti, dianjurkan ya dosen-dosen kalau memang mengajar terus ada rekamannya ya, karena sangat Iya, menolong mahasiswa ya. akan sangat membantu ya. Oke, dan kalau misalnya ada rekamannya supaya mudah ditemukan juga ya oleh mahasiswa, Betul. entah di Learn atau kalau di Teams di sebelah mana begitu ya? Iya. Kadang Oke. kita suka nggak tahu apa rekamannya ada di mana, jadi itu sedikit membingungkan. Mhm. Nah, ada usulan nggak, mungkin buat dosen dulu ya, kalau semester depan harus pandemi lagi misalnya ya, supaya belajar itu lebih enak, usulannya gimana? Sebenarnya sih saya suka dikasih soal gitu dari tahun lalu atau soal kuis apa gitu, biar kita familiar dengan apa soal-soal yang nanti bakal keluar di kuis atau ujian kita nanti. Mhm. Lalu apa namanya ya recording, saya butuh recording. Oke, recording dan latihan soal-soal ya. Iya, Nah, nggak tahu ya kalau di teknologi pangan, tapi kalau saya mengajar di teknik elektro kebanyakan dosen tuh ujiannya open book. Begitu open book, level soal itu tahu-tahu meningkat ya, karena, yang diuji biasanya pemahaman ya, bukan sekedar, oh hafal rumus sedikit terus bisa pakai, begitu ya. Nah, jadi kadang-kadang kalaupun dikasih soal-soal yang udah dari tahun lalu, juga udah dibahas begitu ya, tetap aja soal yang kali ini fresh, mungkin juga sama tricky-nya atau lebih karena
udah baca buku aja bisa tetap sulit begitu ya. Nah kalau kondisinya kayak gitu dan semester depan juga pandemi juga gitu ya, terus semua orang cenderung ujiannya open book juga katakanlah gitu, lebih sangar soalnya, eee, itu kalau ditolong oleh dosen di dalam proses belajar ya, desainnya itu kira-kira yang seperti apa ya yang bisa bikin survive ujian yang semacam itu? Untuk mengerjakan soal yang lebih tingkatannya lebih sulit sih, yang penting kita mengerti konsep sih, Pak. Mmm. Jadi apa, konsep materi yang dipelajari itu jadi diberikan terlebih dahulu, jadi kita bisa mengerjakan apa, pengembangan soal-soalnya seperti apapun, mau diubah kayak apapun juga kita bisa ngerjain karena kita udah dapet konsepnya gitu sih, Pak. Oh, oke oke, teorinya sih gitu ya, tapi konsep luas kadang-kadang ngetriknya lewat jalan yang mana itu bisa ada Iya, betul, beberapa, terus bisa juga bisa agak pusing sih ya. Jadi betul. itu tantangan belajarnya ya. Nah dari Bu Nadia kalau ada usulan buat teman-teman, mahasiswa yang lain ya, supaya bisa sukses di dalam semester yang modus pandemi seperti ini, kira-kira apa ya Bu ya? Untuk saya sih, kalau pas pertemuan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apa, kalau ada pertanyaan, jangan malu-malu untuk bertanya, karena itu biasanya, hambatan yang kita temui saat ngerjain soal atau apapun itu tuh biasanya akan membantu dengan, apa, bertanya kepada dosennya. Jadi saya biasanya sangat memanfaatkan, apa, kalau misalnya, apakah ada pertanyaan, ya saya selalu mencoba untuk memanfaatkan itu. Oh, tapi kan kalau ngerjain soal itu kan biasanya pas habis kuliahnya ya, terus Iya, betul. asinkron di luar ngerjain soal ya. Betul. Nah itu kalau pas muncul pertanyaannya belakangan kan, pertemuannya udah selesai ya. Jadi, gimana caranya untuk bertanya? Apakah di pertemuan berikutnya atau Iya, saya bertanya lewat biasanya forum? saya biasanya nanya di pertemuan berikutnya atau apa, sebenarnya sih rada ini sih, tapi, biasanya teman-teman saya akan, me-WhatsApp dosennya dan bertanya cara ngerjainnya gimana gitu. Oh, oke oke. Berarti dosen tetap bisa dikontak untuk, Bisa, ditanyain ya? Oke oke. Oke, berarti jalur komunikasi untuk bertanya, keterbukaan mengakses dosen itu juga yang dirasa membantu ya? iya betul. Oke, thank you, Bu Nadia Nugroho, semoga sukses untuk ujian akhirnya ya. Terima kasih Pak, thank you. Take care.